Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kebiasaan yang merugikan, seolah hidup berjalan di tempat tanpa kemajuan? Jika ya, kamu tidak sendirian. Setiap jiwa yang terpilih untuk menjalani kehidupan ini memiliki kesempatan untuk bertransformasi, meninggalkan kebiasaan lama, dan menciptakan versi terbaik dari dirinya. Namun perubahan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah perjalanan penuh makna, sebuah panggilan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa kekuatan untuk berubah tidak pernah berada jauh darimu. Kekuatan itu selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan. Bayangkan sebuah hidup di mana kebiasaan buruk yang selama ini menghalangi langkahmu berubah menjadi kebiasaan positif yang membawamu lebih dekat pada impian dan tujuan hidupmu. Apakah kamu siap menerima tantangan ini? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebuah perjalanan menuju pencerahan, kedamaian batin, dan kehidupan yang lebih bermakna. Kita semua pasti punya kebiasaan yang kurang baik. Entah itu sekadar menunda-nunda pekerjaan, terlalu sering bergantung pada orang lain, atau bahkan kebiasaan yang secara sadar kita tahu tidak sehat. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa kebiasaan ini begitu sulit diubah? Atau apa sebenarnya dampaknya bagi hidupku? Nah, inilah saatnya kita mengupas lebih dalam. Kebiasaan buruk seringkali menjadi penghalang terbesar dalam pertumbuhan diri kita. Bayangkan saja, kamu ingin mencapai sesuatu, entah itu kesehatan yang lebih baik, karir yang sukses, atau hubungan yang lebih harmonis. Tapi kebiasaan seperti malas, mudah menyerah, atau suka mencari alasan selalu menghalangi langkahmu. Ini seperti membawa beban berat saat mendaki gunung. Alih-alih menikmati perjalanan, kamu justru lebih sering kelelahan. Sebenarnya kebiasaan buruk adalah pola pikir atau tindakan yang berulang, yang tanpa disadari terus memengaruhi cara kita menjalani hidup. Contohnya, kebiasaan menunda pekerjaan bisa membuat kita kehilangan peluang besar. Bayangkan kalau kamu punya kesempatan emas, tapi kamu terlalu sibuk beralasan, nanti saja, dan akhirnya semuanya berlalu begitu saja. Sama halnya dengan kebiasaan negatif lainnya, seperti selalu memandang diri sendiri dengan pesimis. Itu tidak hanya membuatmu stagnan, tapi juga menjauhkanmu dari potensi terbaikmu. Lebih dalam lagi, kebiasaan buruk seringkali lahir dari ketakutan, ketidaknyamanan, atau kebutuhan untuk merasa aman. Misalnya, seseorang yang terus-menerus meragukan dirinya sendiri sebenarnya mungkin takut gagal. Atau mereka yang sering marah dan frustrasi mungkin sedang berjuang dengan luka batin yang belum sembuh. Jadi kebiasaan buruk ini tidak muncul begitu saja. Mereka adalah hasil dari pengalaman, trauma, atau bahkan lingkungan tempat kita tumbuh. Namun yang paling penting untuk dipahami adalah selama kita tetap terjebak dalam kebiasaan buruk, kita tidak akan pernah benar-benar maju. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan spiritual. Kebiasaan buruk bisa menciptakan lingkaran setan yang membuat kita sulit melangkah keluar. Misalnya, saat kamu merasa bersalah karena tidak produktif, perasaan itu justru membuatmu semakin tidak produktif. Jadi sangat penting untuk mengenali kebiasaan buruk ini dan menyadari dampaknya pada hidup kita. Sekarang mari kita ubah cara pandang kita. Alih-alih melihat kebiasaan buruk sebagai sesuatu yang memalukan atau menghukum diri sendiri karenanya, cobalah melihatnya sebagai tantangan. Ya, kebiasaan buruk sebenarnya adalah guru tersembunyi dalam perjalanan hidup kita. Mereka ada untuk menguji seberapa besar tekad dan kesungguhan kita untuk berubah. Anggap saja kebiasaan buruk seperti sebuah teka-teki. Misalnya, jika kamu sering merasa kesulitan bangun pagi, mungkin ini adalah petunjuk bahwa kamu perlu belajar manajemen waktu atau memahami pentingnya kualitas tidur. Atau jika kamu sering merasa iri pada kesuksesan orang lain, itu sebenarnya adalah cermin yang menunjukkan bahwa kamu belum sepenuhnya percaya pada kemampuan dirimu sendiri. Menghadapi kebiasaan buruk memang tidak mudah, tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Langkah pertama adalah menerima keberadaan mereka. Jangan melawan atau menyangkal.
Ketika kamu menerima bahwa kebiasaan buruk itu ada, kamu akan mulai memahami akar masalahnya. Ini seperti mencoba memahami kenapa sebuah pintu terkunci sebelum mencoba membukanya. Langkah berikutnya adalah menyadari bahwa kebiasaan buruk bisa diubah menjadi kekuatan. Bagaimana caranya? Pertama-tama, identifikasi apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh kebiasaan tersebut. Misalnya, kebiasaan makan berlebihan mungkin adalah cara tubuhmu mencari kenyamanan. Nah, daripada terus-terusan menyalahkan diri sendiri, coba cari alternatif yang lebih sehat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti bermeditasi atau melakukan aktivitas yang membuatmu bahagia. Selain itu, penting juga untuk memecah kebiasaan buruk menjadi bagian-bagian kecil yang bisa diatasi satu persatu. Jika kamu ingin berhenti menunda pekerjaan, mulailah dengan menetapkan satu tugas kecil setiap hari. Jangan langsung memaksakan diri untuk mengubah semuanya sekaligus. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang paling penting adalah berkomitmen untuk terus mencoba, meskipun ada saat-saat di mana kamu tergelincir. Ingat, tidak apa-apa untuk jatuh, asalkan kamu bangkit lagi. Dalam setiap usaha memperbaiki diri, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Kebiasaan buruk yang tadinya menjadi penghalang bisa menjadi batu loncatan menuju versi terbaik dirimu. Kita semua adalah manusia, dan manusia itu tidak sempurna. Tapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, ada kesempatan untuk bertumbuh, belajar, dan menjadi lebih baik. Kebiasaan buruk bukanlah akhir dari segalanya, mereka hanyalah bagian dari perjalananmu menuju pencerahan dan kedamaian sejati. Tetaplah melangkah dan percayalah, setiap usaha kecilmu akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Langkah pertama untuk mengubah kebiasaan buruk adalah menyadari bahwa kebiasaan itu ada. Kedengarannya sederhana, tetapi seringkali kita tidak benar-benar menyadari pola-pola yang menghambat kita. Mungkin karena sudah terlalu terbiasa, atau mungkin karena kita enggan menghadapinya. Tapi jika kita ingin hidup yang lebih baik, kita perlu jujur pada diri sendiri. Mulailah dengan melakukan refleksi. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Kebiasaan apa yang selama ini membuatmu merasa tidak nyaman, stagnan, atau bahkan merugikanmu? Contohnya, apakah kamu sering menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan menjadi menumpuk? Atau mungkin kamu punya kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain hingga merasa minder? Saat mengidentifikasi kebiasaan buruk, cobalah tanyakan 3 hal ini pada dirimu. 1. Apakah kebiasaan ini menghambat tujuan atau impianmu? Misalnya, jika kamu ingin hidup lebih sehat, tetapi tetap suka mengonsumsi makanan cepat saji setiap hari, itu adalah sinyal kebiasaan yang perlu diubah. 2. Apakah kebiasaan ini merugikan hubunganmu dengan orang lain? Kebiasaan seperti suka berprasangka buruk, mudah marah, atau terlalu kritis bisa membuat hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan menjadi tegang. 3. Apakah kebiasaan ini membuatmu merasa tidak bahagia atau tidak puas dengan dirimu sendiri? Jika ada kebiasaan yang membuatmu merasa tidak cukup baik atau terus-menerus menyesali pilihanmu, mungkin itulah yang perlu diperhatikan. Setelah kamu mengenali kebiasaan-kebiasaan itu, tuliskan semuanya. Ya, benar-benar tuliskan dalam sebuah daftar. Dengan menuliskannya, kamu akan lebih sadar dan bisa memilah mana yang paling mendesak untuk diubah. Tidak perlu merasa terbebani untuk mengubah semuanya sekaligus. Pilih 1 atau 2 kebiasaan yang paling besar dampaknya dan fokuslah pada itu terlebih dahulu. Selain itu, jangan lupa untuk mencari tahu akar dari kebiasaan buruk tersebut. Apakah itu berasal dari pengalaman masa lalu? Atau mungkin karena pengaruh lingkungan? Misalnya, kebiasaan membuang waktu di media sosial bisa jadi karena kamu merasa kesepian atau ingin melarikan diri dari rasa stres. Dengan memahami akar masalahnya, kamu akan lebih mudah menemukan cara mengatasinya. Kebiasaan buruk mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar, terutama jika dibiarkan terus-menerus. Seperti tetesan air yang perlahan-lahan melubangi batu, kebiasaan buruk bisa memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita tanpa kita sadari.
Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan buruk seringkali menjadi pemicu stres dan kekacauan. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan bisa membuatmu merasa kewalahan ketika tenggat waktu semakin dekat. Kamu mungkin merasa kesal pada diri sendiri karena tidak menyelesaikan pekerjaan lebih awal, dan rasa frustrasi itu bisa memengaruhi suasana hatimu sepanjang hari. Kebiasaan buruk juga bisa merusak produktivitas. Contohnya, jika kamu sering membuka media sosial saat bekerja, fokusmu akan terganggu. Sebelum kamu sadar, waktu telah berlalu begitu saja, dan pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 1 jam menjadi tertunda hingga berjam-jam. Dampaknya, kamu harus lembur, merasa lelah, dan mungkin kehilangan waktu untuk hal-hal yang lebih bermakna, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau merawat diri. Selain itu, kebiasaan buruk bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mentalmu. Contohnya, pola makan yang tidak sehat atau kebiasaan tidur larut malam bisa berdampak pada energi tubuhmu. Ketika tubuhmu tidak fit, kamu mungkin menjadi lebih mudah merasa lelah, stres, atau bahkan mudah tersinggung. Dampaknya, interaksimu dengan orang lain pun ikut terpengaruh. Tak hanya itu, kebiasaan buruk juga bisa memengaruhi hubunganmu dengan orang lain. Misalnya, jika kamu punya kebiasaan sering mengeluh atau selalu fokus pada hal negatif, orang-orang di sekitarmu mungkin akan merasa jenuh. Lama-kelamaan, hubunganmu dengan mereka bisa renggang. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang dari kebiasaan buruk. Ketika dibiarkan, kebiasaan ini bisa membentuk pola hidup yang menghambat perkembanganmu. Misalnya, kebiasaan terus-menerus meragukan diri sendiri bisa membuatmu melewatkan banyak peluang berharga. Atau, kebiasaan mengabaikan kesehatan bisa berujung pada masalah yang lebih serius di masa depan. Yang perlu diingat adalah, kebiasaan buruk tidak hanya memengaruhi hari ini, tetapi juga menciptakan pola hidup yang menentukan masa depanmu. Oleh karena itu, semakin cepat kamu mengenali dan menghadapi kebiasaan buruk ini, semakin besar peluangmu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk memang bisa terasa seperti hal kecil, tetapi dampaknya bisa merambat ke segala aspek kehidupan kita. Dengan memahami bagaimana mereka memengaruhi kita sehari-hari, kita dapat lebih termotivasi untuk mengambil langkah perubahan. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan memilih kebiasaan yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Mengubah kebiasaan buruk bukanlah perjalanan yang bisa selesai dalam semalam. Seperti halnya membangun rumah, diperlukan fondasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan proses bertahap untuk mencapai hasil akhir. Namun banyak dari kita seringkali merasa frustrasi ketika perubahan tidak terjadi dengan cepat. Inilah mengapa kesabaran dan ketekunan adalah 2 elemen yang sangat penting dalam perjalanan ini. Mengubah kebiasaan buruk berarti kamu melawan pola yang telah tertanam dalam pikiran dan tubuhmu. Kebiasaan buruk seringkali terjadi secara otomatis karena otak kita telah menciptakan jalur cepat untuk tindakan tersebut. Jadi saat kamu mencoba mengubahnya, kamu sebenarnya sedang membentuk jalur baru di otak. Dan itu membutuhkan waktu. Kesabaran dibutuhkan agar kamu tidak merasa putus asa ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Misalnya, jika kamu mencoba mengubah kebiasaan malas berolahraga, mungkin pada minggu pertama tubuhmu akan terasa sakit dan tidak nyaman. Tetapi dengan kesabaran, kamu akan mulai melihat perubahan positif pada minggu-minggu berikutnya. Di sisi lain, ketekunan adalah kunci untuk tetap konsisten meskipun ada rintangan. Perubahan bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Ada hari-hari di mana kamu mungkin merasa tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama, dan itu adalah hal yang normal. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit lagi dan melanjutkan perjalananmu. Untuk membantumu tetap sabar dan tekun, cobalah untuk 1. Tetapkan tujuan kecil yang realistis. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Fokus pada satu kebiasaan buruk, lalu buat langkah-langkah kecil untuk mengatasinya. Misalnya, jika kamu ingin mengurangi waktu bermain ponsel, mulailah dengan menetapkan batas waktu 30 menit lebih sedikit setiap hari. 2. Rayakan setiap pencapaian kecil. Ketika kamu berhasil melangkah maju, sekecil apapun itu, berikan apresiasi pada dirimu sendiri. Ini akan memberikan dorongan semangat untuk terus melangkah.
3. Temukan sistem dukungan. Berbagi perjalananmu dengan teman atau keluarga yang mendukung bisa membuat proses ini terasa lebih ringan. Mereka dapat memberikan motivasi saat kamu merasa lemah. Ingatlah bahwa mengubah kebiasaan buruk adalah proses yang tidak linear. Ada saat-saat di mana kamu akan tergelincir, dan itu adalah bagian dari pembelajaran. Yang penting adalah tidak menyerah. Semakin sabar dan tekun kamu dalam menjalani proses ini, semakin besar peluangmu untuk berhasil. Pernahkah kamu merasa sulit membangun kebiasaan baik seperti olahraga rutin, meditasi, atau membaca buku, tetapi begitu kamu mulai meninggalkan kebiasaan buruk, semuanya terasa lebih mudah? Ini bukan kebetulan. Ketika kamu meninggalkan kebiasaan buruk, kamu sebenarnya menciptakan ruang baru dalam hidupmu untuk hal-hal positif. Kebiasaan buruk seringkali memakan waktu, energi, dan fokus kita. Contohnya, jika kamu terbiasa menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial, itu akan mengurangi waktu yang bisa kamu gunakan untuk hal-hal produktif, seperti belajar keterampilan baru atau berolahraga. Ketika kebiasaan buruk ini dihilangkan, tiba-tiba kamu memiliki lebih banyak waktu untuk membangun kebiasaan baik. Selain itu, meninggalkan kebiasaan buruk juga membantu memperbaiki pola pikir. Misalnya, ketika kamu berhenti berbicara negatif tentang dirimu sendiri, kamu akan mulai melihat potensi dalam dirimu. Pikiran yang lebih positif ini menjadi dasar yang kuat untuk membangun kebiasaan baik, karena kamu merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berkembang. Kebiasaan baik juga lebih mudah dibangun ketika kita mengganti kebiasaan buruk dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini dikenal sebagai habit replacement. Contohnya, jika kamu punya kebiasaan merokok saat merasa stres, gantilah dengan kebiasaan bernapas dalam-dalam atau bermeditasi. Daripada mencoba menghilangkan kebiasaan buruk begitu saja, menggantinya dengan kebiasaan baik akan membuat transisi terasa lebih alami. Yang menarik, kebiasaan baik cenderung saling mendukung satu sama lain. Misalnya, ketika kamu mulai rutin berolahraga, kamu mungkin juga merasa terdorong untuk makan lebih sehat. Ketika kamu makan lebih sehat, energimu meningkat dan kamu jadi lebih produktif. Begitu kebiasaan baik mulai terbentuk, mereka menciptakan lingkaran kebiasaan positif yang memperkuat satu sama lain. Meninggalkan kebiasaan buruk adalah seperti membersihkan ruang hidupmu. Ketika ruang itu bersih, kamu punya tempat untuk mengisi hal-hal yang lebih baik. Jadi meskipun prosesnya mungkin terasa sulit di awal, hasilnya akan sangat berharga. Kebiasaan baik akan tumbuh lebih mudah dan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk meninggalkan kebiasaan buruk adalah langkah besar menuju hidup yang lebih sehat, bahagia, dan penuh makna. Semakin banyak ruang yang kamu ciptakan untuk kebiasaan baik, semakin dekat kamu pada versi terbaik dirimu. Mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif adalah seni mengalihkan energi dan fokus. Kebiasaan buruk bukan berarti sesuatu yang harus dihancurkan sepenuhnya. Seringkali, itu adalah potensi yang belum diarahkan dengan benar. Proses ini tidak hanya tentang berhenti melakukan sesuatu yang salah, tetapi juga tentang menggantinya dengan sesuatu yang benar. Langkah pertama adalah memahami tujuan di balik kebiasaan buruk tersebut. Semua kebiasaan buruk biasanya memiliki alasan atau motivasi tersembunyi. Misalnya, kebiasaan ngemil berlebihan mungkin bukan sekadar soal rasa lapar, tetapi cara untuk mengatasi stres atau kebosanan. Setelah memahami alasan tersebut, kamu bisa mencari pengganti yang lebih sehat dan konstruktif. Berikut adalah beberapa cara untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif. 1. Ganti kebiasaan, bukan hilangkan kebiasaan. Daripada berusaha keras untuk menghapus kebiasaan buruk, fokuslah untuk menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Jika kamu memiliki kebiasaan begadang menonton serial, coba gantikan dengan membaca buku ringan sebelum tidur. Langkah ini tidak hanya menghentikan kebiasaan buruk, tetapi juga menambah manfaat positif. 2. Gunakan pendekatan bertahap. Mengubah kebiasaan secara tiba-tiba seringkali sulit dan cenderung gagal.
Cobalah memecah kebiasaan buruk menjadi bagian kecil dan ubah sedikit demi sedikit. Misalnya, jika kamu ingin berhenti mengonsumsi makanan cepat saji, mulailah dengan mengurangi frekuensinya secara perlahan sambil mencoba memasak makanan sehat di rumah. 3. Ciptakan pemicu positif. Kebiasaan buruk seringkali muncul karena pemicu tertentu. Misalnya, kebiasaan bermain ponsel terlalu lama mungkin dimulai saat kamu merasa bosan. Ganti pemicu itu dengan sesuatu yang mendorong kebiasaan positif, seperti meletakkan buku di meja dekat tempat dudukmu sebagai pengingat untuk membaca ketika merasa bosan. Keempat, fokus pada manfaat jangka panjang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan aku dapatkan jika kebiasaan ini diubah menjadi positif? Misalnya, mengganti kebiasaan malas bergerak dengan olahraga ringan setiap hari dapat memberikan energi lebih, meningkatkan kesehatan, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Mengingat manfaat ini akan membantumu tetap termotivasi. Kelima, bangun kebiasaan positif yang menyenangkan. Jika kebiasaan positif terasa seperti beban, sulit untuk mempertahankannya. Temukan cara untuk membuatnya menyenangkan. Misalnya, jika kamu ingin mengganti kebiasaan malas olahraga, cobalah olahraga yang lebih interaktif seperti menari atau bersepeda di tempat yang indah. Mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif memang membutuhkan waktu, tetapi setiap usaha kecil yang kamu lakukan akan mendekatkanmu pada kehidupan yang lebih baik. Dengan konsistensi dan niat yang kuat, energi yang sebelumnya digunakan untuk kebiasaan buruk dapat diarahkan untuk menciptakan kebiasaan baru yang menginspirasi. Rutinitas yang sehat adalah pondasi untuk hidup yang lebih berkualitas. Kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental dan emosional. Rutinitas adalah peta yang membimbing kita melalui hari-hari, memastikan kita tidak tersesat di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun, bagaimana cara membangun rutinitas yang sehat? Berikut langkah-langkah yang bisa kamu terapkan. 1. Mulai dari pagi hari. Cara kamu memulai hari akan menentukan alurnya. Usahakan untuk memiliki rutinitas pagi yang sederhana, namun penuh makna, seperti bangun lebih awal, bermeditasi, atau sekadar menikmati segelas air putih untuk menyegarkan tubuh. Hal ini akan memberi energi positif untuk sepanjang hari. Tetapkan prioritas harian. Pilih 3 hingga 5 hal penting yang ingin kamu capai setiap hari. Ini akan membantumu tetap fokus dan produktif, serta mencegah perasaan kewalahan oleh daftar tugas yang terlalu panjang. 3. Berikan waktu untuk tubuh dan pikiran. Rutinitas sehat tidak hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang merawat dirimu. Sisihkan waktu untuk olahraga, bahkan jika hanya 15 menit, dan luangkan waktu untuk relaksasi seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan di alam. 4. Ciptakan waktu makan yang teratur dan sadar. Seringkali kita makan dengan tergesa-gesa atau sembarangan. Mulailah membuat kebiasaan makan dengan penuh kesadaran, menikmati setiap suapan, dan memilih makanan yang bergizi. Rutinitas ini tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga membantu menenangkan pikiran. Shinkem, batasi distraksi. Distraksi seperti media sosial atau televisi seringkali menyita waktu berharga kita. Buat aturan untuk dirimu sendiri, seperti menetapkan waktu tertentu untuk mengecek ponsel atau menonton acara favorit, sehingga waktumu lebih terkendali. 6. Tutup hari dengan rutinitas malam yang menenangkan. Akhiri hari dengan kebiasaan yang membantu tubuh dan pikiran bersiap untuk tidur. Hindari layar ponsel atau komputer setidaknya 1 jam sebelum tidur. Dan gantilah dengan aktivitas santai seperti membaca buku atau menulis jurnal tentang hal-hal baik yang terjadi hari itu. Membangun rutinitas sehat memang membutuhkan usaha di awal, tetapi begitu menjadi kebiasaan, hidupmu akan terasa lebih ringan dan teratur. Rutinitas ini memberikan struktur yang membuatmu merasa lebih berdaya dalam menghadapi tantangan hidup. Ingatlah bahwa kualitas hidupmu sangat bergantung pada rutinitas yang kamu jalani setiap hari. Dengan rutinitas yang sehat,
Kamu tidak hanya memperbaiki tubuh dan pikiranmu, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa. Apa yang kita pikirkan dan yakini bisa memengaruhi tindakan kita, bahkan membentuk kebiasaan yang mendalam. Menggunakan kekuatan pikiran adalah langkah penting untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Ketika kita memahami cara kerja pikiran dan belajar memanfaatkannya, kita dapat menciptakan perubahan yang bertahan lama. Langkah pertama adalah memahami bahwa pikiran bawah sadar memainkan peran besar dalam kebiasaan kita. Kebiasaan buruk seringkali terjadi secara otomatis karena pikiran bawah sadar telah mengasosiasikan tindakan tertentu dengan rasa nyaman atau puas, meskipun dampaknya negatif. Untuk mengubah kebiasaan buruk, kita perlu memprogram ulang pikiran bawah sadar agar merespons dengan cara yang berbeda. Berikut adalah cara menggunakan kekuatan pikiran untuk mengubah kebiasaan buruk. 1. Visualisasi positif. Bayangkan dirimu berhasil mengatasi kebiasaan buruk dan menjalani kebiasaan baru yang positif. Misalnya, jika kamu ingin berhenti menunda-nunda pekerjaan, visualisasikan dirimu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan merasakan kepuasan. Gambaran mental yang positif ini akan memperkuat keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. 2. Gunakan afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang untuk memengaruhi pikiran. Contohnya, jika kamu ingin mengurangi kebiasaan mengeluh, ucapkan kepada dirimu sendiri, "Aku adalah pribadi yang selalu bersyukur dan fokus pada hal-hal baik." Dengan mengulangi afirmasi ini, pikiran bawah sadarmu akan mulai menerima pesan tersebut dan memengaruhi tindakanmu. Ketiga, sadari pemicu dan pola pikir negatif. Kebiasaan buruk sering dipicu oleh pola pikir negatif, seperti merasa stres atau tidak percaya diri. Saat kamu mulai merasakan pikiran negatif ini, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini membantu saya? Mengganti pikiran negatif dengan yang lebih positif akan membantumu menghindari kebiasaan buruk. Keempat, latih mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness membantu kita mengamati kebiasaan buruk tanpa menghakimi diri sendiri. Ketika kamu sadar akan apa yang kamu lakukan dan mengapa, kamu memiliki kendali lebih besar untuk mengubahnya. Latihan sederhana seperti pernapasan dalam dapat membantumu tetap tenang dan fokus saat menghadapi godaan untuk kembali ke kebiasaan lama. Kelima, percayalah pada kemampuanmu. Kekuatan pikiran terletak pada keyakinan. Jika kamu percaya bahwa kamu mampu mengubah kebiasaan buruk, pikiranmu akan bekerja menuju keyakinan itu. Sebaliknya, jika kamu meragukan dirimu sendiri, pikiranmu akan mencari pembenaran untuk tetap dalam kebiasaan lama. Menggunakan kekuatan pikiran bukan hanya tentang mengontrol tindakanmu, tetapi juga membangun hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Dengan melibatkan pikiran secara aktif, kamu menciptakan fondasi mental yang kokoh untuk perubahan yang berkelanjutan. Setiap orang memiliki tujuan hidup, baik itu kebahagiaan, kesuksesan, atau kedamaian batin. Namun kebiasaan buruk seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan menuju tujuan tersebut. Mengubah kebiasaan buruk bukan hanya soal meninggalkan sesuatu yang negatif, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan terpenuhi. Kebiasaan buruk dapat menghambat kita dalam banyak cara. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda membuat kita kehilangan peluang, kebiasaan pesimis merusak rasa percaya diri, dan kebiasaan tidak disiplin menjauhkan kita dari hasil yang diinginkan. Saat kebiasaan ini terus dibiarkan, kita merasa semakin jauh dari tujuan hidup yang ingin kita capai. Namun begitu kita mulai mengubah kebiasaan buruk, sesuatu yang luar biasa terjadi. Energi yang sebelumnya terbuang pada kebiasaan yang merugikan kini dapat dialihkan ke arah yang lebih positif. Berikut adalah bagaimana mengubah kebiasaan buruk dapat membantu mencapai tujuan hidup. 1. Memberikan fokus yang lebih jelas. Ketika kamu meninggalkan kebiasaan yang mengalihkan perhatian, seperti terlalu banyak waktu di media sosial atau bergosip,
Kamu punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Fokus ini membantu mempercepat langkahmu menuju tujuan. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Setiap kali kamu berhasil mengatasi kebiasaan buruk, sekecil apapun itu, rasa percaya dirimu meningkat. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang mampu membuat perubahan dan mengendalikan hidup. Keyakinan ini menjadi bahan bakar untuk terus maju. 3. Menciptakan ruang untuk pertumbuhan. Ketika kebiasaan buruk diubah menjadi kebiasaan baik, kamu membuka ruang untuk belajar, berkembang, dan meraih potensi penuhmu. Misalnya, mengganti kebiasaan malas membaca dengan kebiasaan membaca buku inspiratif akan memberikan wawasan baru yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Keempat, membentuk pola hidup yang selaras dengan tujuan. Tujuan hidup seringkali membutuhkan disiplin dan konsistensi. Dengan mengubah kebiasaan buruk, kamu membangun pola hidup yang mendukung tujuanmu. Misalnya, jika tujuanmu adalah hidup sehat, mengubah kebiasaan makan tidak teratur menjadi pola makan seimbang akan membantumu mencapainya. 5. Memberikan kepuasan yang lebih besar. Mengatasi kebiasaan buruk tidak hanya membuatmu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri, tetapi juga memberi rasa puas karena kamu tahu bahwa kamu sedang bergerak maju. Setiap langkah kecil yang diambil menuju perubahan adalah kemenangan yang layak dirayakan. Mengubah kebiasaan buruk memang tidak mudah, tetapi hasilnya sangat sepadan. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan hidup, tetapi juga tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kebiasaan buruk mungkin telah menjadi bagian dari masa lalumu, tetapi masa depanmu ditentukan oleh pilihan yang kamu buat hari ini. Dengan tekad dan usaha, kamu bisa menciptakan kehidupan yang penuh makna, kebahagiaan, dan keberhasilan. Mengatasi godaan adalah salah satu tantangan terbesar dalam proses mengubah kebiasaan buruk. Godaan seringkali datang dengan daya tarik yang kuat, terutama karena kebiasaan buruk biasanya memberikan kepuasan instan. Namun di balik godaan tersebut, ada peluang untuk menunjukkan kekuatan dirimu dan memperkuat tekadmu untuk berubah. Langkah pertama dalam mengatasi godaan adalah mengenali bahwa godaan itu bukanlah musuh. Sebaliknya, anggaplah godaan sebagai ujian yang akan membantumu tumbuh lebih kuat. Setiap kali kamu mampu melawan godaan, kamu melatih dirimu untuk menjadi lebih tangguh dan disiplin. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk mengatasi godaan dengan keinginan untuk berubah. 1. Ingat alasan mengapa kamu ingin berubah. Setiap kali kamu merasa tergoda untuk kembali ke kebiasaan buruk, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku ingin berubah? Ingat tujuanmu seperti hidup yang lebih sehat, hubungan yang lebih baik, atau pencapaian pribadi. Membawa alasan ini ke dalam pikiranmu akan membantu meredakan dorongan sesaat untuk menyerah pada godaan. 2. Gunakan teknik penundaan. Godaan seringkali datang dengan dorongan yang kuat namun sementara. Jika kamu merasa sulit menolaknya, coba katakan pada dirimu sendiri, aku akan menunggu 10 menit sebelum melakukannya. Dalam banyak kasus, keinginan itu akan memudar dalam waktu singkat, dan kamu akan merasa lebih mudah untuk tetap pada jalur yang benar. 3. Alihkan fokus. Godaan seringkali terjadi ketika pikiranmu tidak memiliki hal lain untuk difokuskan. Ketika kamu merasa tergoda, alihkan perhatianmu ke aktivitas lain yang lebih produktif atau menyenangkan. Misalnya, jika kamu merasa tergoda untuk ngemil makanan yang tidak sehat, cobalah berjalan-jalan sebentar, membaca buku, atau mengobrol dengan teman. 4. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan memainkan peran besar dalam menghadapi godaan. Buatlah lingkungan yang meminimalkan godaan, seperti menjauhkan makanan tidak sehat dari dapur, mematikan notifikasi media sosial saat bekerja, atau mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mendukung perubahan positifmu. 5. Rayakan kemenangan kecil. Setiap kali kamu berhasil mengatasi godaan, beri penghargaan pada dirimu sendiri. Tidak perlu sesuatu yang besar, cukup dengan mengatakan, aku bangga pada diriku hari ini, sudah cukup untuk memperkuat motivasimu.
Godaan adalah bagian dari perjalanan perubahan, tetapi keinginan yang kuat untuk berubah adalah alat terbaikmu untuk menghadapinya. Dengan setiap godaan yang berhasil kamu atasi, kamu semakin dekat pada tujuanmu dan tekadmu menjadi semakin kuat. Menghilangkan kebiasaan buruk seringkali terasa sulit karena kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari rutinitas kita. Namun salah satu cara paling efektif untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan menggantinya dengan kebiasaan baik. Ketika kita memberikan alternatif yang lebih positif dan bermanfaat, kita tidak hanya menghapus kebiasaan buruk, tetapi juga menciptakan perubahan yang bertahan lama. Mengapa kebiasaan baik menjadi pengganti yang efektif? Ini karena pikiran kita cenderung mencari pola atau rutinitas. Jika kita hanya mencoba menghilangkan kebiasaan buruk tanpa memberikan penggantinya, kita akan merasa ada kekosongan yang seringkali membuat kita kembali ke kebiasaan lama. Dengan mengganti kebiasaan buruk, kita mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang lebih bermakna. Berikut langkah-langkah praktis untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. 1. Identifikasi kebiasaan yang merugikan. Langkah pertama adalah menyadari kebiasaan buruk yang ingin kamu ubah. Misalnya, jika kamu memiliki kebiasaan begadang tanpa alasan jelas, sadari bahwa itu merugikan kesehatan dan produktivitasmu. 2. Cari pengganti yang spesifik dan relevan. Tentukan kebiasaan baik yang dapat menggantikan kebiasaan buruk tersebut. Misalnya, jika kamu ingin mengurangi waktu bermain ponsel sebelum tidur, gantilah dengan membaca buku atau bermeditasi. Kebiasaan pengganti harus relevan dengan kebiasaan buruk yang ingin kamu ubah agar lebih mudah diterapkan. 3. Buat kebiasaan baik lebih menarik. Agar kebiasaan baru lebih mudah dilakukan, buatlah kebiasaan itu lebih menarik. Misalnya, jika kamu ingin mengganti kebiasaan ngemil makanan tidak sehat, siapkan camilan sehat seperti buah-buahan yang sudah dipotong rapi dan siap dimakan. 4. Latih kebiasaan baru secara konsisten. Kebiasaan baru membutuhkan waktu untuk menjadi otomatis. Mulailah dengan langkah kecil dan ulangi setiap hari. Konsistensi adalah kunci agar kebiasaan baik menggantikan kebiasaan buruk secara permanen. 5. Evaluasi dan sesuaikan. Perubahan adalah proses yang dinamis. Jika kebiasaan pengganti yang kamu pilih tidak terasa efektif, jangan ragu untuk mencoba pendekatan lain. Evaluasi secara berkala untuk memastikan kebiasaan baikmu benar-benar bekerja. 6. Fokus pada manfaatnya. Ingatkan dirimu tentang manfaat jangka panjang dari kebiasaan baru yang kamu bangun. Kebiasaan baik seperti berolahraga, makan sehat, atau belajar sesuatu yang baru mungkin membutuhkan usaha, tetapi manfaat yang kamu dapatkan akan jauh lebih besar daripada kebiasaan buruk yang kamu tinggalkan. Kebiasaan baik tidak hanya menggantikan kebiasaan buruk, tetapi juga membuka pintu untuk hidup yang lebih berkualitas. Dengan memilih kebiasaan yang mendukung tujuan hidupmu, kamu tidak hanya mengatasi kebiasaan buruk, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih cerah. Seringkali kita merasa bahwa perubahan besar dalam hidup hanya bisa terjadi melalui tindakan yang besar pula. Namun kenyataannya, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kebiasaan kecil, jika dilakukan setiap hari, memiliki kekuatan untuk membentuk ulang pola hidup kita dan membawa perubahan besar secara bertahap. Sebagai contoh, bayangkan sebuah pesawat yang mengubah arah penerbangannya hanya beberapa derajat. Dalam jarak pendek, perubahannya mungkin tidak terlihat signifikan. Namun dalam perjalanan panjang, perubahan arah yang kecil itu bisa membuat pesawat mendarat di tempat yang sangat berbeda dari tujuan awal. Begitu pula dengan kebiasaan kecil, mereka mungkin terlihat tidak berarti hari ini, tetapi dalam jangka panjang dampaknya bisa mengubah hidup kita secara drastis. Berikut adalah cara perubahan kecil dalam kebiasaan dapat meningkatkan hidupmu secara besar. 1. Mulailah dengan langkah yang sederhana. Jika kamu ingin hidup lebih sehat, tidak perlu langsung melakukan diet ketat atau olahraga berat.
Mulailah dengan langkah sederhana seperti minum lebih banyak air setiap hari atau berjalan kaki selama 10 menit. Kebiasaan kecil ini mudah dilakukan, tetapi memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. 2. Pahami kekuatan konsistensi. Kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari memiliki efek kumulatif. Misalnya, membaca 1 halaman buku setiap hari mungkin terlihat sepele, tetapi dalam 1 tahun kamu bisa menyelesaikan beberapa buku. Konsistensi adalah kunci untuk merasakan dampak besar dari perubahan kecil. 3. Gunakan prinsip 1% lebih baik. Cobalah untuk menjadi sedikit lebih baik setiap hari, bahkan hanya 1%. Jika kamu meningkatkan usahamu sebesar 1% setiap hari, hasilnya akan menjadi jauh lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan mencoba melakukan perubahan besar sekaligus. 4. Buat kebiasaan kecil yang mudah dicapai. Tentukan kebiasaan kecil yang tidak membutuhkan usaha besar untuk memulainya. Misalnya, jika kamu ingin memulai meditasi, mulailah dengan 2-3 menit per hari. Dengan cara ini, kamu tidak merasa terbebani dan kemungkinan besar kamu akan melanjutkannya. 5. Nikmati prosesnya. Kebiasaan kecil terasa lebih mudah dilakukan karena mereka tidak memerlukan pengorbanan besar. Fokuslah pada bagaimana setiap langkah kecil itu membuatmu merasa lebih baik dan nikmati proses perubahan tersebut. Perubahan kecil dalam kebiasaan adalah investasi jangka panjang. Meski hasilnya mungkin tidak terlihat dalam sehari, percayalah bahwa perubahan ini sedang bekerja di bawah permukaan, membentuk hidupmu menjadi lebih baik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kamu akan melihat bagaimana kebiasaan kecil tersebut berdampak besar pada kualitas hidupmu. Kebiasaan buruk bukan hanya membawa efek negatif dalam jangka pendek, tetapi juga sering meninggalkan jejak yang bertahan lama di hidup kita. Oleh karena itu, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif adalah langkah penting yang bukan hanya memperbaiki kondisi saat ini, tetapi juga menciptakan dampak positif yang bertahan seumur hidup. Ketika kamu mengubah kebiasaan buruk, kamu tidak hanya menghilangkan sesuatu yang merugikan, tetapi juga menggantinya dengan sesuatu yang memperkuatmu. Perubahan ini menciptakan efek domino, di mana satu kebiasaan positif membawa perubahan positif lainnya dalam hidupmu. Berikut adalah bagaimana mengubah kebiasaan buruk menjadi positif dapat memberi dampak jangka panjang. 1. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mengganti kebiasaan buruk seperti merokok dengan kebiasaan sehat, seperti berolahraga, tidak hanya memberikan manfaat langsung, seperti paru-paru yang lebih bersih atau tubuh yang lebih bugar, tetapi juga memperpanjang umurmu dan meningkatkan kualitas hidup dalam jangka panjang. 2. Membentuk identitas baru. Ketika kamu berhasil mengubah kebiasaan buruk, kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Misalnya, jika kamu mengganti kebiasaan menunda-nunda dengan kebiasaan proaktif, kamu akan mulai melihat dirimu sebagai pribadi yang produktif dan disiplin. Identitas baru ini akan mendorongmu untuk terus berkembang. 3. Memberikan inspirasi kepada orang lain. Perubahan positif yang kamu lakukan tidak hanya berdampak pada dirimu sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarmu. Ketika teman, keluarga, atau kolega melihat perjuanganmu mengatasi kebiasaan buruk, mereka mungkin merasa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. 4. Membangun kebiasaan positif yang berkelanjutan. Setiap kebiasaan positif yang kamu bangun akan menciptakan landasan untuk kebiasaan positif lainnya. Misalnya, jika kamu mulai dengan kebiasaan tidur lebih teratur, itu akan membuatmu lebih energik untuk berolahraga atau bekerja dengan fokus yang lebih baik. Efek berantai ini menciptakan pola hidup yang semakin sehat dan produktif. 5. Mengurangi risiko kegagalan di masa depan. Kebiasaan buruk sering menjadi akar masalah yang lebih besar, seperti gagal mencapai tujuan atau merusak hubungan. Dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi positif, kamu secara otomatis mengurangi risiko kegagalan di masa depan dan menciptakan hidup yang lebih stabil. 6. Meningkatkan kepuasan hidup. Kebiasaan positif memberikan rasa pencapaian dan kontrol atas hidupmu.
Semakin banyak kebiasaan buruk yang berhasil kamu ubah, semakin besar rasa puas dan bahagia yang kamu rasakan dalam hidup sehari-hari. Mengubah kebiasaan buruk menjadi positif memang membutuhkan usaha, tetapi dampaknya akan terasa sepanjang hidup. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju perubahan bukan hanya investasi untuk hari ini, tetapi juga warisan yang akan kamu nikmati di masa depan. Dengan tekad yang kuat dan komitmen untuk terus maju, perubahan yang kamu buat hari ini akan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna, bahagia, dan penuh keberhasilan di kemudian hari. Mengubah kebiasaan buruk adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, usaha, dan komitmen, tetapi manfaatnya tidak ternilai. Dalam setiap langkah untuk meninggalkan kebiasaan yang merugikan, kita sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih sehat, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Kebiasaan buruk bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari peluang untuk bertransformasi. Saat kita mulai menyadari dampak negatif kebiasaan tersebut, kita membuka pintu menuju perubahan. Setiap langkah kecil yang diambil, mulai dari mengidentifikasi kebiasaan buruk, memahami penyebabnya, hingga menggantinya dengan kebiasaan positif, membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita. Dalam proses ini, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dan ketekunan. Perubahan tidak selalu terjadi dalam semalam, tetapi konsistensi dan komitmen adalah kunci utama untuk membuatnya bertahan. Bahkan ketika godaan datang atau kegagalan terjadi, jangan pernah menyerah. Setiap usaha, sekecil apapun, adalah bentuk cinta pada diri sendiri dan langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Mengubah kebiasaan buruk juga memberi kita kesempatan untuk memahami kekuatan pikiran kita. Dengan fokus dan niat yang jelas, kita mampu mengarahkan hidup ke jalur yang lebih baik. Kita tidak hanya menghapus pola negatif, tetapi juga menciptakan ruang untuk kebiasaan yang memperkaya hidup kita. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memperbaiki diri, kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan bahwa hidup yang lebih baik adalah hasil dari keputusan kecil yang diambil setiap hari. Pada akhirnya, mengubah kebiasaan buruk adalah langkah kunci untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan membangun kebiasaan yang mendukung tujuan hidup kita, kita tidak hanya mencapai apa yang kita inginkan, tetapi juga menikmati prosesnya. Perubahan ini adalah perjalanan menuju kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian batin. Setiap kebiasaan baik yang kita tanamkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Perubahan selalu ada di tangan kita. Dengan keberanian untuk mencoba dan keinginan untuk terus maju, kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dan menciptakan masa depan yang kita impikan.